Halo Bapak dan Ibu, selamat pagi. Saya hari ini akan menunjukkan salah satu aplikasi yang mungkin lagi booming banget, lagi dibahas di seluruh dunia, yaitu mengenai AI. Nah, Bapak dan Ibu, AI ini sangat membantu. Salah satu dari AI itu adalah ChatGPT. Bapak Ibu ketikkan chatopenai.com, nanti dia akan mengarahkan Bapak Ibu untuk mendaftar terlebih dahulu. Nah, ini ChatGPT-nya. Ini sangat sederhana, mudah digunakan. Nanti sesudah video ini mungkin saya akan berikan lagi AI yang lain lagi yang akan membantu tugas kita sebagai guru. Nah, di dalam uh, chat GPT ini Bapak dan Ibu tinggal Bapak Ibu ketikkan apapun yang Bapak Ibu inginkan. Misalnya, saya ingin mendapatkan RPP tentang materi uh, kimia kesetimbangan dengan kimia kelas 11 misalnya. Nah, kalau sudah begini saya enter saja atau tekan tombol yang di sebelah kanan bawah itu, nanti dia akan menuliskannya untuk kita gitu ya. Ini saya tidak mengetik apa-apa, ini chat GPT-nya yang menuliskan untuk saya. Jadi saya mintakan lesson plan tentang materi kesetimbangan kimia, dia berikan ada tujuan pembelajaran, lalu ada langkah-langkah pembelajarannya. Nah, dalam langkah-langkah pembelajaran ini juga sudah diberikan ada kegiatan pendahuluan, ada durasinya 10 menit ya, kemudian ada kegiatan inti, waktunya juga sudah dikasih, dan di dalam kegiatan inti juga sudah dibagi-bagi lagi waktu sehingga nanti kalau ini akan saya gunakan, saya sudah tahu menit-menit keberapa saya akan memberikan step yang nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Kemudian di kegiatan penutup ini ada diberikan 15 menit. Lalu juga untuk penilaiannya diberikan untuk penilaian aspek sikap dan skornya berapa, ada deskripsinya. Nah, kadang-kadang kita mungkin agak kesulitan ya untuk membuat rubrik penilaian juga deskripsi skor. Ini sangat membantu Bapak dan Ibu. Kemudian selain sikap, Bapak dan Ibu juga bisa meminta soal pilihan ganda. Ini tidak selesai karena tadi saya putuskan. Ini misalnya saya kopikan, biar nanti jadinya satu paket gitu ya. Berikan berapa soal yang Bapak Ibu minta. Misalnya saya kasih contoh 5 ya. Berikan 5 contoh soal pilihan ganda materi keseimbangan kimia. Kemudian enter. Nanti apakah dia memberikan saya contoh soalnya? Nah, dia berkata bahwa ada 5 contoh soal pilihan ganda yang digunakan sebagai asesmen akhir untuk materi saya ini. Jadi nomor 1, A, B, C, kayaknya sampai D mungkin dia kasih. Nanti kalau saya SMA, nanti saya tambahkan bagian E-nya ya, apa gitu. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, kita tunggu sebentar, ini baru 2 soal, karena tadi saya menulisnya 5. Kalau Bapak Ibu menulisnya semakin banyak, dia juga akan memberikan semakin banyak. Nah, dalam materi kesetimbangan kimia ini, yang punya materi saya, nanti Bapak Ibu bisa cobakan ke materinya Bapak dan Ibu. Apapun materi itu diisi, lalu ketika Bapak Ibu baca, mungkin nanti ini ada yang kurang. Silakan nanti Bapak Ibu tambahkan. Jadi kalau sudah jadi ini bisa kita copy, karena saya biasa kerjanya di Canva ya, saya copykan ke Canva, kemudian saya tambah-tambah. Saya menambahkan eh, yang sesuai dengan karakteristik murid saya di kelas. Jadi tidak semua yang diberikan ini bisa kita gunakan secara mentah-mentah. Karena sebagai guru kita yang paling tahu apa yang dibutuhkan oleh murid-murid kita. Nah, ini Bapak dan Ibu sudah 5 soal yang diberikan. Iya, juga beserta dengan optionnya, jadi sangat cepat membuatnya ya. Sekarang saya minta lagi berikan rubrik lah, rubrik penilaian.
Dia akan membuatnya untuk saya. Ya. Nah, rubrik penilaian ini Bapak dan Ibu, nah seperti ini nanti yang dibuat oleh ChatGPT, ChatGPT untuk saya. Nah, jadi bisa membuat RPP, Bapak Ibu juga bisa membuat asesmennya. Asesmennya boleh berupa pilihan ganda atau apapun itu yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian satu lagi dia bisa membantu Bapak Ibu untuk membuat rubrik penilaian. Nah, masih terkait dengan materi yang sama, misalnya saya mau nambah lagi, apakah dia bisa memberikannya untuk saya? Misalnya nanti sebentar saya akan ketikkan, ini karena dia masih nulis ya, jadi saya tunggu sebentar. Tuh, lihat Bapak dan Ibu, dia buatkan rubrik dalam bentuk tabel. Ada aspeknya, nanti kan ini kan tinggal dicentang-centang ya. Nah, dikasih keterangan juga, nanti akan diberikan tanda centang sesuai dengan skala penilaian yang sesuai. Saya bilang terima kasih, apa yang akan dia katakan kepada saya? Nah, dia bilang sama-sama. Semoga bermanfaat dan jangan ragu untuk menghubungi saya jika ada pertanyaan atau permintaan lainnya. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, ketika saya mengajar, biasanya saya akan berpikir untuk gimana sih kalau ada prakteknya gitu misalnya. Silakan tuliskan, misal saya akan meminta dia untuk memberikannya kepada saya ide-ide ya. Berikan ide mengajar keseimbangan. Misalnya menggunakan aplikasi dari website kimia. Misalnya gini ya Bapak Ibu ya, saya mau nambahin lagi nih. Gimana sih ide mengajar yang akan diberikan kepada saya tentang penggunaan aplikasi dari website kimia? Nah, jadi kalau mau mengajar materi yang tadi saya sampaikan keseimbangan kimia, kemudian saya tanya ide apa sih yang akan saya gunakan, dia akan memberikan, oh pakai dong simulasi interaktif, manfaatkan video eksperimen, gunakan kuis interaktif, gitu dan sebagainya. Diberikan rekomendasi untuk saya Bapak Ibu, tinggal nanti saya memilah mana yang uh, bisa saya terapkan, kemudian mudah penggunaannya dan ketercapaian tujuan pembelajarannya itu bisa tercapai dengan baik di kelas. Atau ada video pembelajaran, ada forum diskusi. Nah, dari sini kan saya nantinya akan bisa membuat satu sepaket gitu loh, sepaket tentang materi saya ini. Sudah ada ide-ide yang diberikan dan ini saya tertarik kalau Bapak Ibu membuat video pembelajaran mengajarkan konsep kesetimbangan. Saya akan meminta dia untuk membuatnya. Kira-kira dia bisa atau tidak ya? Video pembelajaran. Karena ini nanti ketika kita mau bikin video langsung kan agak sulit ininya kita mau merancang step-stepnya ya. Nah ini saya akan minta dia untuk buatkan pembelajaran untuk mengajarkan konsep kesetimbangan. Nah saya minta dia buatkan saya skrip video pembelajaran untuk mengajarkan konsep kesetimbangan kimia. Oke, kita minta dan kita tunggu sebentar apakah dia bisa membuat contoh skripnya. Nah ini Bapak Ibu muncul lagi dikasih nih ada intro musik, kemudian ada kata-kata presenternya. Ya, selamat datang di video pembelajaran dan sebagainya. Nah Bapak dan Ibu menurut saya ini akan sangat membantu tugas kita sebagai guru karena ketika diminta bikin video pembelajaran lalu mentok kita tidak tahu membuat apa, dia sudah kasih skripnya, yang penting kita mintakan gitu.
Nanti dari hasil skrip ini akan kita pindahkan ke salah satu aplikasi chat GPI agar dia menggenerate videonya. Jadi Bapak Ibu bisa membuat RPP-nya langsung dengan videonya dan itu langsung jadi gitu. Tapi itu nanti untuk materi kita di video berikut ya. Nah ya Bapak Ibu, dikasih ada skin-skinnya gitu. Padahal saya cuma minta dia buatkan saya skrip video. Nah, sampai scan 4 masih ngomong, ada presenternya. Nah, hasil dari ini bisa kita pindahkan loh Bapak Ibu. Bisa pindahkan, ada aplikasi yang hanya bisa baca bahasa Inggris, AI-nya, tapi juga ini bisa ada yang berbahasa Indonesia. Nah, sampai terakhirnya dia tuliskan, terima kasih telah menonton video pembelajaran tentang kesetimbangan kimia. Mungkin sampai di sini yang bagian ininya nanti jangan ditulis ya, jangan ragu untuk berdiskusi karena ini kan video pembelajaran yang mungkin nanti akan dilihat oleh banyak orang. Nah, demikian Bapak dan Ibu, salah satu aplikasi yang sedang marak dibicarakan di seluruh dunia yaitu AI ini, dan AI ini kalau kita gunakan dengan bijak sangat membantu tugas kita sebagai guru di sekolah. Yang pertama, untuk membuat administrasinya kita bisa buat RPP, kita bisa buat soal, pilihan ganda, kita bisa buat rubrik, sampai kita bisa mintakan skrip untuk membuat video pembelajaran, kemudian kita juga bisa minta ide-ide mengajar materi kita seperti apa, dia akan memberikan banyak rekomendasi dan itu kembali berpulang kepada kita Bapak Ibu untuk memilih dan menerapkan mana yang paling pas sesuai dengan kondisi di sekolah, kondisi murid-murid kita, dan juga kemampuan kita dalam penggunaan berbagai teknologi. Demikian Bapak dan Ibu, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu, dan ayo kita gunakan AI ini untuk mempermudah pekerjaan kita sebagai guru. Sampai jumpa dan selamat pagi.